Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku sekalian kabarnya hari ini? Tentunya kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Amin. Anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai masalah peluang, yaitu tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Baik, kita masuk di dalam peluang. Di sini ada gambar sebuah permainan bola. Nah, di dalam permainan bola biasanya sebelum pertandingan sepak bola dimulai itu seorang wasit memanggil kapten dari kedua tim kesebelasan masing-masing, yaitu untuk menentukan pemilihan bola atau tempat dengan cara melemparkan koin. Pada kegiatan melemparkan koin tersebut ada hubungannya dengan pelajaran matematika, yaitu masalah peluang. Nah, yang dilakukan adalah peluang empirik namanya. Baik anakku sekalian, apa itu peluang empirik? Peluang empirik misalkan ada Agnina melempar sebuah uang logam sebanyak 20 kali. Hasilnya muncul sisi angka sebanyak 9 kali. Maka didapat perbandingan antara hasil percobaan dengan banyaknya percobaan, yaitu 9/20. Nah, jadi munculnya 9, kemudian banyaknya percobaannya ada 20, maka perbandingannya adalah 9/20. Nah, peristiwa tersebut dinamakan peluang empirik, atau ada yang menyebutkan frekuensi nisbi atau frekuensi relatif dari pelemparan mata uang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang empirik adalah perbandingan banyaknya muncul kejadian tertentu terhadap banyaknya percobaan. Atau peluang empirik sama dengan banyaknya kejadian yang dimaksud dengan banyaknya pengetosan atau percobaan, yaitu rumus untuk menentukan peluang empirik atau frekuensi relatif. Kita masuk contoh. Di sini suatu ketika Agni, Beben, Isna, Nanang, Ratna, dan Jupar mendapat tugas kelompok dari gurunya untuk menemukan peluang empirik suatu percobaan. Nah, mereka melakukan percobaan dengan menggelindingkan satu dadu sebanyak 120 kali, di mana mereka membagi tugasnya untuk mencatat kemunculan dadu hasil penggelindingannya. Nah, di sini ada catatan Agni bertugas mencatat mata dadu 1 yang muncul, Beben bertugas mencatat setiap mata dadu 2, Isna bertugas setiap mencatat mata dadu 3, kemudian Nanang bertugas mencatat mata dadu 4, kemudian Ratna bertugas mencatat mata dadu 5, dan Jupar bertugas mencatat mata dadu 6. Baik, kita lanjutkan. Setelah menggelindingkan sebanyak 120 kali, mereka merekap catatan mereka dalam suatu tabel seperti ini. Yang melakukan percobaan tadi ada Agni, Beben, Isna, Nanang, Ratna, dan Jupar. Mata dadu yang diamati Agni 1, Beben 2, kemudian Isna 3, Nanang 4, Ratna 5, Jupar 6. Kemudian banyaknya muncul Agni 19 kali, mata dadu 1, kemudian mata dadu 2 20 kali, dan seterusnya mata dadu 6 18. Tadi banyaknya percobaan semuanya 120 kali yang mereka amati. Kemudian peluang empiriknya di sini muncul mata dadu 1 yang dicatat Agni adalah 19/20. Kemudian mata dadu 2 20/120, mata dadu 3 21/120, mata dadu 4 20/120, mata dadu 5 22/120, dan yang terakhir mata dadu 6 18/120. Itu catatan yang mereka hasilkan. Kemudian ditemukan peluang empiriknya. Kita masuk dari data tabel di atas, kita dapat membuat diagram yang menyajikan peluang empirik kejadian tersebut, yaitu sebagai berikut. Ini diagramnya. Tadi peluang empiriknya mata dadu 1 19/20, mata dadu 2 20/120, mata dadu 3 21/120, mata dadu 4 20/120, mata dadu 5 22/120, dan yang terakhir mata dadu 6 18/120. Di sini ternyata yang garis merah ini menunjukkan bahwa hampir mendekati di angka 20/120. Nah, ini nanti dinamakan peluang teoretik nantinya ke depannya. Pendekatannya masuk ke sini ke 20/120 atau 1/6 nanti nilainya.
Baik, kita masuk ke contoh. Di sini ada percobaan pengetasan uang sebanyak 50 kali. Didapat pengetasan koin sebanyak 50 kali tersebut, banyaknya atau muncul mata uang, sisi angka ada 27, kemudian sisi gambarnya ada 23. Kemudian peluang empiriknya adalah 27 per 50. 50 itu diambil dari 50 kali percobaan. Kemudian peluang empirik sisi gambar adalah 23 per 50. Itu namanya peluang empirik. Baik, contoh yang kedua, percobaan pengambilan kelereng sebanyak 90 kali, maka banyaknya yang muncul warna kuning sebanyak 35, warna putih 40, dan warna hitam adalah 15 kali. Kalau dijumlahkan ini semuanya 90. Maka dari situ diperoleh peluang empiriknya 35 per 90, 40 per 90, dan untuk kelereng hitam adalah 15 per 90. Kita lanjutkan, ayo kita menalar. Yang pertama, bagaimanakah menentukan hubungan peluang empirik dengan peluang teoritik? Nah, yang pertama, hasil mata dadu 5 pada eksperimen 1 dadu tadi hasilnya adalah 22 per 120. Kemudian hasil sisi angka pada eksperimen yang contoh yang kedua adalah satu koin tadi 27 per 50. Kemudian hasil kelereng kuning pada eksperimen pengambilan 3 kelereng dengan warna yang berbeda, yaitu kuning, hitam, dan putih adalah 35 per 90. Nah, sekarang kita coba membandingkan perhitungan peluang teoretik dengan peluang empirik hasil percobaan tersebut. Baik anakku sekalian, perhatikan sisi koin tadi, peluang empiriknya 27 per 50, peluang teoretiknya adalah setengah. Berarti 27 per 50 itu mendekati nilainya setengah. Kemudian untuk mata dadu 5 itu tadi 11 per 60, nah, mendekati nilai 1 per 6. Kemudian yang terakhir kelereng kuning adalah 7 per 18, nah peluang teoretiknya 1 per 3, maka 7 per 18 juga mendekati 1 per 3. Baik, yang kedua, bagaimana menurut kalian? Apakah hasil percobaan peluang empirik mendekati peluang teoretik? Nah, ya, ketika percobaan itu benar. Nah, yang kedua, apakah ketika kalian menambah banyaknya percobaan, banyaknya kemunculan hasil yang akan kalian amati bertambah? Ternyata iya, ketika percobaan itu benar. Dan yang keempat, jika percobaan tersebut kalian lakukan terus-menerus hingga banyak sekali percobaan, bagaimanakah peluang empiriknya? Semakin mendekati sama atau berbeda dengan peluang teoretiknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, tekan semakin sama. Nah, semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka kejadian yang lebih baik semakin mendekati peluang teoretiknya. Nah, itulah tadi hubungan antara peluang empirik dan peluang teoretik. Peluang teoretik dengan peluang empirik dapat disimpulkan menjadi nilai peluang empirik ketiga percobaan itu akan mendekati nilai peluang teoretiknya masing-masing. Nah, itulah jika dilakukan percobaan yang banyak. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal latihan yang berhubungan dengan materi yang tadi tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Nomor 1, pada percobaan penggilingan dadu sebanyak 100 kali, mata dadu bermata 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Nomor 2, berapakah perkiraanmu akan muncul mata dadu 3 saat dilakukan percobaan penggilingan sebuah dadu sebanyak 100 kali? Yang ketiga, pada percobaan pengetosan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin yang sama sebanyak 45 kali. Berapakah peluang empiriknya muncul selain itu? Berikutnya yang keempat, yang terakhir, suatu percobaan menggunakan spin yang terbagi menjadi 3 sama berdasarkan curingnya. Masing-masing curing berwarna merah, kuning, dan hijau. Percobaan dilakukan sebanyak 36 kali. Jadi koin tersebut diputar 36 kali dan bagian yang berwarna kuning tertunjuk oleh jarum sebanyak 10 kali. Kemudian bagian berwarna hijau sebanyak 13 kali. Tentukanlah peluang empirik panah yang menunjukkan ke bagian berwarna merah. Tadi dilakukannya sebanyak 36 kali. Nah, itu saja dari Bapak. Soal latihannya hanya 4. Silahkan kalian kerjakan sebagai pendalaman materi dari pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.